Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati pemirsa TV MUI Kota Bekasi, semoga dalam kesempatan yang baik ini kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dalam rangka menambah wawasan atau hasanah kita di bulan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Ayat yang mengingatkan kepada kita tentang saum di surat yang kedua ayat 184 di ujung ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini underline, kita garis bawahi bahwa ayat ini kita benar-benar ingin tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu lewat kita, wa antasumu, maka berpuasalah kalian, khairul lakum, puasa itu lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, bila kamu tahu, bila kamu mengetahui. Sementara ini apa sih yang kita tahu tentang saum, tentang Ramadan? Apalagi ini adalah satu rahasia yang intinya pasti sudah luar biasa. Cuman kita mungkin belum tahu. Nah, bagi orang yang sudah tahu, sudah memang apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini itu sungguh luar biasa, bersyukurlah kepada Allah. Kita sudah tahu apa yang Allah firmankan dalam ayat ini. Di antaranya ketika kita membaca salah satu keterangan, apa di antaranya? Kita ini di dalam Ramadan melaksanakan saum. Pertama, kesempatan diberikan kepada seseorang yang melaksanakan saum. Itu kesempatan itu yang sungguh luar biasa. Karena kesempatan itu tiba-tiba. Kalau saja kesempatan itu tidak dimanfaatkan, maka sia-sia. Satu. Masalah di luar itu, kalau kita mengambil pelajaran bahwa nilai di hadapan Allah kesempatan ini itu sungguh luar biasa. Karena waktu itu tiba-tiba. Namanya waktu adalah hal yang kita manfaatkan dengan baik, yang harapan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu waktu. Maka Allah memberikan satu kesempatan untuk orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Maka kata Allah, antasumu, berpuasalah kalian, khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, bila kamu mengetahui. Di antaranya yang kita ketahui di bulan Ramadan ini, kata Nabi, man shoma yauman, siapa yang saum, siapa yang melaksanakan puasa, siapa yang melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini tentang saum, baru satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, mengharap ridha Allah. Bayangkan, baru satu hari kita melaksanakan perintah Allah, yaitu saum, kita melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturannya. Itu nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat sungguh luar biasa. Makanya saum di bulan Ramadan baru satu hari ini, kata Nabi, Allah akan memberikan kepada seseorang yang puasa itu dijauhkan dari api neraka sejauh antara langit dan bumi. Man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqun kama bainas sama'i wal ardh. Bayangkan, baru satu hari kita bisa melaksanakan saum, melaksanakan Ramadan di bulan puasa ini. Baru satu hari. Maka nilai puasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka sejauh langit dan bumi. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita sekarang akan menghitung jauhnya bumi ke matahari saja, itu lebih kurang 900 juta kilometer. Bayangkan, kita ke Kanada saja kalau naik pesawat paling 24 jam, 26 jam. Ini jauhnya yang sungguh luar biasa.
Jadi orang yang puasa, yang melaksanakan saum di bulan Ramadan baru 1 hari, bagaimana kita bisa melaksanakan full 1 bulan? Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu apakah kita mampu melaksanakan 1 bulan. Oh, misalkan bisa, alhamdulillah. Yang jadi masalah ketika ada halangan, apalagi ibu-ibu wanita yang sudah dewasa biasanya kena terhalang. Kadang-kadang bulannya sudah jatuh, bulannya sudah datang, atau mungkin kalau anak-anak sekarang ini sudah menstruasi, itu terhalang. Tapi kan bisa diganti dengan puasa di bulan Syawal. Masalahnya diganti itu bisa, tapi nilainya juga belum tentu bisa sama. Artinya begini, kalau kita bulan puasa bisa melaksanakan puasa dengan sempurna sekali, maka insya Allah kebaikan itu akan mungkin kita bisa merasakan indahnya puasa bersamaan. Tapi kalau di bulan Syawal ketika kita mengganti orang mungkin pada makan, menikmati sajian-sajian atau makanan-makanan yang sudah dipersiapkan yang sangat nikmat sekali, kita puasa kadang-kadang ada saja yang terganggu atau ada halangan dan sebagainya. Oleh karenanya bersyukurlah kita yang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Harapan kita penuh full 1 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu kebaikan dari Yang Maha Kuasa, terutama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana pada saat kita bisa melaksanakan itu, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, efektif mungkin. Malam qiyamul lail, tahajud, membaca Al-Quran dan sebagainya. Siang kita bisa aktivitas dengan bagus, dengan baik, dan bisa menyisihkan waktu untuk mendapatkan kenikmatan pada saat melaksanakan puasa. Kalau kita tanya, memang ada siang kita bisa mendapatkan kenikmatan di bulan Ramadan? Banyak. Ketika kita bersama-sama membaca Al-Quran, ketika sama-sama kita berdialog tentang menjelaskan sesuatu hal, itu manfaatnya pasti. Yang pertama, kita akan menambah nilai pengetahuan, akan menambah ilmu hasanah kita, wawasan kita, sehingga orang kalau sudah ilmunya tinggi, pasti dia akan bisa membawa di mana dia berada. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak stabil, dalam kondisi labil, dalam kondisi tidak menentu, ketika dibawa ke sana, kita kadang-kadang mengikuti, dibawa ke sini, kita mengikuti apa yang dia inginkan, kita ikuti. Kalau itu tidak bertentangan, kalau bertentangan, terus kita ikut-ikutan, maka rugilah. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini. Maka bersyukurlah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan kita ini termasuk orang tatkun. Tatkun ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat semuanya. Apa itu takwa? Takwa itu kata Nabi, hudurul qalbi, kehadiran Allah di dalam jiwa. Tapi kita sebagai penerus Nabi, para ulama sepakat takwa itu adalah imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Oleh karenanya saya menghimbau dan mengajak kepada kita semuanya yang melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dalam melaksanakan saum, sehingga apa yang kita perbuat Allah catat sebagai ladang amal ibadah di sisinya, dan kita mendapatkan ridho darinya. Dan kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat, dan kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Billahi fi sabilillah wal aqmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.